Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh man sana'a hadzal kitab Syekh Abu Suja wa aydan lana Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Syekh lillahi ta'ala lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Faslun, satu fasal. Fi bayanin najasati, yang menjelaskan tentang berbagai macam najis. Wa izalatuha, dan cara menghilangkannya. Wa hadzal fasl, dan fasal ini madhkurun fi ba'dhin nuskhi, telah disebutkan di dalam sebagian nas qubaila kitabis shalah, sebelum menjelaskan tentang perkara-perkara salat. Tapi dalam kitab ini pun demikian sama. Najis dulu, nanti kita bertemu dengan yang menjelaskan tentang salat. Wan najasatu lughatan, adapun najis secara bahasa itu artinya asyai'ul mustaqdzir, sesuatu yang kotor atau sesuatu yang menjijikan. Itu secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah syariat, apa yang dimaksud dengan najis? Kullu ainin, segala sesuatu, haruma tanawuluha, yang diharamkan untuk memanfaatkannya, alal itlaq, secara mutlak, halatal ikhtiyar, baik itu dalam kondisi normal, ma'a suhulati tamyiz, dan mudah dibedakan. Artinya najis itu mudah dibedakan dengan sesuatu yang enggak najis. Ya, artinya terlihat oleh mata, dan barangkali enggak terlihat oleh mata, dirasakan oleh baunya. Atau yang dimaknai nanti dengan hukmiyah. Ya. La li hurmatiha, bukan karena sebab menghormati. Ya. Ya, jadi dikatakan najis itu bukan karena kita menghormati benda tersebut. Ya. Wala li istikdzariha, dan bukan juga karena dia menjijikan. Karena ada sesuatu yang dianggap menjijikan tidak najis. Tetapi karena memang ditentukan oleh syariat, hal tersebut najis. Meskipun secara syariat, najis itu adalah sesuatu yang menjijikan secara bahasa, pengertian bahasa. Ya. Tapi secara pengertian syariat, ya, dinyatakan najis itu bukan karena kita menghormati benda itu, sehingga benda itu tidak dapat dimanfaatkan, atau sehingga benda itu tidak boleh tersentuh dengan kita. Ataupun sebaliknya, bukan karena benda itu menjijikan. Karena tidak semua benda menjijikan itu dinyatakan najis. Contohnya apa?
Ingus. Menurut kalian menjijikan enggak ingus? Umbel. Menjijikan enggak? Korong. Hah? Ya. Tai kuping. Menjijikan enggak? Menjijikan, tapi enggak najis. Ya. Ludah. Menjijikan kan? Ya, belek. Tapi enggak najis. Ya. Wala lidororiha, atau bukan karena sebab dia itu punya mudorot sehingga dikatakan najis. Enggak. Tapi memang karena secara hukum syariat itu najis sudah. Kenapa ang temblek itu najis? Hah? Jadi enggak ada alasan temblek itu bau, temblek itu mudorot, temblek itu dimuliakan. Ya. Jadi najis itu enggak ada alasan seperti itu. Ya sudah, kata syariat itu najis, najis. Tapi kenapa sih ang temblek itu najis? Ya karena menjijikan. Oh, tidak semua sesuatu yang menjijikan. Nah, alasannya bukan itu. Karena mudorot. Apa sih mudorotnya? Hah? Iya, bau. Tidak semua benda yang mudorot itu, maka alasannya itu bukan itu. Jadi, mutlaknya apa dikatakan najis? Ya karena memang sebab syariat menyatakan najis. Sudah selesai. Ya. Ada benda yang mudarat tapi enggak najis. Apa? Banyak kan? Kopi sianida. Mudarat tuh. Kalau kalian minum beberapa menit kemudian bisa mati. Itu mudarat. Ya, tapi enggak najis, tapi haram untuk konsumsi. Ya. Kalau mantan, mudarat enggak? Mudarat bagi yang Rudi ini. Jangan sekali-kali mencoba mendekati, apalagi chat-chatan. Awalnya ada alasan dagang jamur, ya. Mantan tuh mudarat, tapi enggak najis. Ini beda bahasan ini. Ya, fi badanin, di dalam badan, ya, au aklin, maupun akal. Ya. Wa dakhala fil itlaq, maka hukum najis ini secara mutlak qalilun najasah, baik itu najisnya jumlahnya sedikit, wa katsiruha, ataupun jumlahnya banyak. Kalau kita terkena najis, maka tetap itu adalah najis. Kang, saya minum khamr. Khamr itu najis, naudzubillah. Tapi saya minumnya sedikit. Sedikit tetap najis dan tetap haram. Allah. Tapi kan untuk penghangat doang haram. Hangat di dunia, panas di neraka. Mau? Ada beribu alasan untuk orang itu karena tertarik untuk melakukan. Jadi ada banyak alasan untuk melakukan. Ya. Itu pengertian secara syariat, ya. Wa kharaja bil ikhtiyari dharurah. Tapi kalau seandainya keadaan yang enggak normal, alias darurat, ya, fa innaha tabihu tanawulun najasah. Kalau keadaannya darurat dan memaksakan kita tidak bisa terhindar
untuk mengkonsumsi najis atau memanfaatkan benda yang najis, maka hukumnya boleh. Tapi kadarnya darurat. Darurat yang seperti apa? Darurat yang dihukumi oleh para alim ulama, bukan darurat menurut kita pribadi. Jadi bukan seperti itu. Contohnya seperti apa? Kalau dalam kitab ini, aklud budil mayyit, memakan ulat yang mati fi jubnin au fakihatin, yang ada di buah misalnya. Ya kan? Ada ulat tuh di buah tuh. Kalian nggak sadar. Ya, kecil tuh ulat tuh. Nggak kelihatan. Ya kan? Gimana itu? Kalau nggak sadar, maaf, nggak apa-apa. Kalau sadar ada ulatnya dimakan, nggak boleh. Nah, ulat yang kecil itu, di buah itu, nggak najis. Ya, nggak najis. Kalau najis, maka buahnya nggak boleh dimakan. Karena di dalamnya ada benda najis. Maka hal seperti ini dihukumi oleh para alim ulama ikhtiyarud darurah. Ya. Karena darurat, tidak normal. Jadi kalau ada buah apel, di dalamnya ada ulatnya, kalau mau dimakan gimana? Buang ulatnya sudah. Terus gimana, Ang? Kalau nggak ada air, langsung makan dah. Itu nggak najis. Kalau ada air, cuci dulu lah. Itu bagian daripada sunnah. Wa nahwi dzalik. Ya. Dan hal yang semacamnya. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najis. Dan setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan, yakni kubul dan dubur, depan dan belakang, hukumnya najis. Sesuatu yang cair. Yang keluar secara normal maupun tidak normal, tetap hukumnya najis. Yang normal apa tuh? Kencing, berak, itu normal, hukumnya najis. Yang nggak normal apa? Darah, najis. Nanah, apa lagi? Kangkung. Gimana kangkung? Pelincian. Tapi kalau bendanya padat, ya, pelincian najis nggak? Misal kalian makan pelincian keluar itu dari dubur kalian tuh, itu najis nggak? Najis luarnya, maka dibasuh itu luarnya, ya, kemudian jadi suci lagi. Kalau benda padat yang tidak melewati proses istihalah namanya di dalam usus. Apa tuh proses istihalah? Proses perubahan di dalam usus. Jadi pelincian itu kalau masuk usus dia nggak retak, nggak gimana-gimana, ya, maka dia nggak najis. Najisnya di bagian luar doang. Kalau dicuci, tetap dia jadi suci dan boleh dikonsumsi lagi barangkali kalian mau. Ya. Yang jadi masalah begini. Kopi, kalian pernah dengar? Kopi luwak. Kalau bijinya itu memang nggak melalui proses istihala, alias kalau dia melewati usus, itu bijinya nggak pecah, nggak berubah, maka setelahnya itu disucikan, itu jadi suci lagi. Tapi kalau bijinya itu enyor, kemudian melewati proses istihalah,
maka dia najis, nggak boleh dikonsumsi. Ya. Jadi maknanya apa di sini? Ya memang benar, ya kata Majelis Ulama Indonesia. Yang terpenting biji kopi itu kuat, kemudian setelah keluar dipisahkan itu, kemudian dicuci, kemudian dikonsumsi. Ini sebagian ulama mutakhirin menganggap boleh karena tidak melalui proses istihalah. Ya. Tapi kalau kopi luwak yang sasetan itu enggak melalui luwak itu. Soalnya kalau melalui proses luwak asli itu biasanya kopinya mahal. Ya. Ya. Allah a'lam bishawab. Wa ghuslu jami'il abwal wal awrath. Dan membasuh semua kencing dan semua kotoran yang keluar dari dubur wajib, hukumnya wajib. Wajib menggunakan air yang bersih. Jangan menggunakan air mustamal. Kadang-kadang kita suka menyepelekan. Maduran gocewok ikakah banyu kaya baik, banyu encak basuhan kelambi. Ini nggak boleh ini. Ya. Justru yang namanya kencing dan buang air besar itu harus dicuci dengan air mutlak. Air yang segar bahkan. Allah, jangan air es juga mengkirut tuh ya. Gawat kafir nih. Bener ngantuk pas enggak ngantuk begitu bocah nih. Allah. Ya. Ya. Jadi perhatikan dalam mencuci setelah kalian istinja, ya, baik buang air kecil maupun air besar. Karena kata Nabi, banyak sekali umatku yang akan diazab di alam kubur karena sebab istinja, karena sebab air kencing. Banyak sekali. Maka jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Delehem 3 kali setelah selesai kencing, sambil dipurut 3 kali. Serius ini. Allah. Ya. Awas Rudi, ya, jangan kebablasan. Ya, barin lehem. Itu sunnah itu. Ya. Kemudian juga dalam membasuh dubur setelah kalian BAB. Itu juga perhatikan betul-betul. Karena bagian dubur juga ada beberapa bagian tuh. Ya. Jangan sampai kalian nggak bersih, kemudian langsung berdiri, akhirnya masih ada yang nyangkol tuh. Ya. Jangan disogok pula, bahaya. Basuh yang sekiranya itu bagian luar saja, jangan disogok-sogok. Ya. Oh. Hukumnya wajib. Apa wajib artinya? Harus. Jadi kalau ada orang BAB nggak cebok dosa. Ada orang kencing nggak cebok ayo, gimana nih? Banyak nih perkara kencing nih yang nggak cebok nih. Nah, iya, ya ceboknya terserah mau pakai hajar kah, batu atau sesuatu yang kasar barangkali nggak ada air. Sudah dibahas ya, ya cara membersihkan bagaimana menggunakan batu, ya minimal 3 batu, atau batunya kalau enggak 3, batunya 1 harus ada 3 sisi, ya, dan jangan digosrek-gosrek, ya harus satu arah. Jangan juga menggunakan batu nisan, awas, ini enggak boleh. Jangan menggunakan tulang belulang, itu juga enggak boleh, ya. Batu es ngapain? Suruh jadi air aja.
Ya, makanya perlunya kita ngaji fikih ini di sini. Karena fikih ini berkaitan tentang kehidupan. Maka hukum belajar fikih itu wajib. Jadi kalau kita nggak belajar dosa. Banyak sekali teman-teman kita yang kencing di jalan, nggak cebok, itu dosa itu. Dosa. Wajib hukumnya. Ya. Makanya seburu-burunya kita ingin kencing, itu cari dulu sesuatu yang sekiranya bisa digunakan untuk cebok. Kalau kesana kemari nggak ada air, barangkali ada tisu, bawa tisu yang kering. Ya. Kodong juga nggak apa-apa. Ya. Intinya sesuatu yang kasat, yang kering. Ya. Kalau mau pakai tisu basah, gunakan sesuatu yang kering dulu, kemudian pakai tisu basah. Awas nih, kadang-kadang teman-teman kita, ibu-ibu nih, ya, nggak masalah sih kalau anaknya belum makan sesuatu nih. Tapi kalau udah makan sesuatu kan itu udah najis itu kencingnya tuh. Ya. Maka jangan pakai tisu basah dulu, pakai tisu kering dulu, kemudian tisu basah kalau mau bersuci menggunakan sesuatu yang kering. Ya. Tapi bagusnya pakai air kalau ada air. Setelah itu baru menggunakan sesuatu yang kering. Karena tisu basah itu langsung dia najisnya akan kemana-mana nanti justru. Wanginya iya, tapi najisnya akan kemana-mana. Ya. Pernah Rudi langsung pakai tisu basah. Wangi ora kana. Kayak ngerti bae tisu magic. Abang lu jadi tisu magic. Ya. Illa baulus sabi. Ya. Alladzi lam ya'kulut ta'am. Alladzi lam ya'kulit ta'am. Fa innahu yadhkuru birashil ma'i 'alaihi. Kecuali air kencingnya bayi. Ya. Bayi laki-laki yang belum memakan apapun. Biasanya umurnya kurang dari 2 tahun. Kalau sekarang umur 3 bulan udah makan sesuatu. Umur 6 bulan udah makan nasi. Makanya para alim ulama memberikan syarat di sini. Bukan hanya 2 tahun. Tapi bayi laki-laki yang belum makan apapun itu, ya, kemudian dia kencing, maka cara membersihkannya cukup hanya mengalirkan air di atasnya. Karena itu masuknya ke najis mukhaffafah yang dima'fu. Syaratnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Kalau bayi perempuan? Kalau bayi perempuan mesti dicuci. Ini bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau bayi yang kelaminnya tunggal atau khuntha, maka masuk sebagaimana hukumnya bayi perempuan. Maka mesti dibasuh itu bekas air kencingnya. Hanya bayi laki-laki. Ada yang 2 kelamin ada. Tapi kasusnya 1000 banding 1 mungkin atau 10.000 banding 1. Kalian cek aja di YouTube. Orang yang punya kelamin ganda itu namanya khuntha, itu banci asli, bukan banci dibuat-buat. Ya, kalau banci kelaminnya cuma 1 alias pentungan bedug, ya, itu wajib taubat. Itu wajib taubat. Ya, nggak ada alasan nggak taubat, itu wajib. Atau perempuan yang kelaminnya perempuan cuma 1, ya. Kemudian dia ngerasa dari kecil dia laki-laki, berada di raga yang salah, itu wajib tobat itu. Dianya aja punya kelainan, barangkali lingkungannya salah dari kecil. Makanya Ang Didi sering menegaskan, laki-laki mainnya dengan laki-laki, perempuan mainnya dengan perempuan. Kita itu harus mendidik anak kita seperti itu. Ya.
Nanti gemulai kalau laki-laki main dengan perempuan. Allah. Ya, atau sebaliknya, perempuan main dengan laki-laki, nanti melebihi laki-laki. Oh. Wala yu'fa, dan tidak dima'fu an syai'in, dari sesuatu apapun itu, minan najasat, dari perkara yang najis, illal yasir, kecuali mudah atau sedikit, minad dam, daripada darah. Kalau darahnya sedikit, maka dima'fu. Barangkali 1 titik ada darah kecil, kita baru sadar di baju kita kering, itu dima'fu. Awil qaih, atau bekas muntahan sedikit sekali, itu dima'fu. Masih bisa pakaian kita digunakan untuk sholat. Kalau darahnya banyak, kena pakaian kita, najis, nggak boleh digunakan untuk sholat. Darahnya banyak, tapi dari darah wudun, ketika hendak sholat masih bersih sarung saya, tapi ketika sholat dibuat ruku, itu wudhunya meletos. Gimana, batal nggak sholatnya? Nggak batal, dima'fu. Itu darah wudun, ya. Asalkan jangan darahnya itu ada sebelum sholat, itu nggak sah sholatnya, karena ada sesuatu yang najis di dalam badan kita. Ya, di antara syarat sholat adalah kita harus suci, baik badan maupun tempat. Wa ma la nafasa sa'ilatun idza waqa'a fil ina, atau hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir, apabila jatuh ke ina atau ke bejana ataupun ke gelas kalian, seperti nyamuk ataupun kutu, ya, itu enggak najis dan tidak membuat najis si kopi yang kalian minum itu. Ya, apa saja darah hewan yang enggak ngalir selain nyamuk, kutu, ya. Tapi kalau kasusnya gini, nyamuknya itu dikumpulin, tepakin, satu-satu jadi banyak. Jadi banyak tuh kan, kadang-kadang kalian suka begitu kan. Kemudian dipeletos langsung. Itu najis. Enggak boleh. Ya. Atau kalian sengaja ada nyamuk ditangkap, kemudian dimasukin itu ke kopi kalian. Itu masalah, kata para alim ulama. Menurut Imam Ar-Rafi'i dalam kitab ini, masalah itu apa artinya? Masuk dalam perkara subhat. Jangan amalin itu, ngapain? Ana lagi mangan enak-enak, mangan sega, ana laler liwat, ngapain kayak gitu? Lalat kan darahnya nggak mengalir, ya masalah. Tapi bukan berarti nggak mengalir itu halal untuk dimakan, hanya perkara najisnya ini. Wal hayawan kulluhu tahirun, dan setiap hewan itu suci. Suci ini maknanya apa? Artinya boleh kita pegang, ya. Dan setelah memegang, kita nggak usah membasuh lagi tangan kita. Kalau kita punya wudhu berarti bisa langsung untuk sholat. Ya, bukan berarti suci ini, setiap hewan suci ini kemudian kita boleh memakan semua hewan, enggak. Ini hanya pembahasan suci atau tidaknya saja. Illal qalbun wal khinsir, kecuali anjing dan babi, itu enggak suci. Maka jangan dipegang kecuali darurat.
apalagi diciumin, apalagi kena air liurnya. Kalau air liurnya itu najis mughalladah, terkena kita air liur anjing atau babi, maka dicuci 7 marat, 7 kali. Ihdahuna biturab, salah satunya dengan debu, campuran debu. Dipegangnya aja nggak boleh nih badannya. Itu najis itu. Ya. Wa ma tawallada minhuma, atau yang lahir dari keduanya. Au min ahadihima, atau lahir dari salah satu keduanya. Ibunya babi, bapaknya kambing. Keluarlah itu, ya, anaknya, ya, bikam, babi kambing. Ya. Itu najis hukumnya tetap, nggak boleh dikonsumsi. Atau kebalikannya, ibunya kambing barangkali jadi, ya. Bapaknya babi, keluar itu bentuknya, maka itu hukumnya najis. Ya, bukan hanya najis tapi haram dikonsumsi atau dimakan. Ya. Wal maitatu, dan semua bangkai. Kulluhu najasatun, semuanya najis, semua bangkai itu najis. Illa samak wal jarad wal adami, kecuali pertama ikan. Ya. Ikan itu enggak najis meskipun sudah mati. Bahkan boleh kalian makan. Kalian mancing, dapat ikan, ya. Dibawa ke Sukaselamat, mati semua ikan. Ya. Itu kan sudah jadi bangkai. Nah, itu enggak najis. Boleh kalian konsumsi. Ya, semua makhluk bau kalau enggak diminyak wangiin. Ya. Amis itu bukan menandakan kalau itu najis, enggak. Ya. Belatung itu enggak najis. Perhatikan, belatung itu enggak najis tapi haram dimakan. Paham ya? Ya, tapi haram dimakan. Jadi kalau kalian megang belatung, ya, kemudian belatung itu ada di buah-buahan misalnya, ya, atau berada di kalau di bangkai itu bangkainya yang najis, bukan belatungnya, bangkainya. Makanya jangan megang belatungnya, otomatis najis karena bangkainya najis. Atau belatungnya itu ada di ikan yang seperti kalian makan tuh dulu tuh. Ya kan? Itu tuh nggak najis ikannya. Dan belatungnya pun nggak najis. Tapi ingat, bukan berarti nggak najis itu boleh dimakan. Belatung itu harosat, sesuatu yang menjijikkan yang nggak boleh dimakan. Tapi nggak najis. Ya, pernah kan kalian tuh nyarikan tuh, dibuang aja udah belatungnya sebenarnya. Kalau kalian koluh ya nggak apa-apa, dibuang, dibersihkan, ya. tapi yang jadi masalah ini, belatungnya ini nggak hilang-hilang. Kalau sudah ikhtiar, dikira sudah nggak ada, ya. Kemudian kalian masak, tiba-tiba kerasa, gimana ini? Ini masuknya apa? Tadi yang dijelaskan tadi. Sebagaimana ulat-ulat kecil yang ada di buah-buahan. Kalau sudah diikhtiari, dibuang, diikhtiari dengan betul, tiba-tiba kalian makan sempal satu, itu dimaafu. Ya. Kemudian belalang. Kalian nyari belalang. Nyampe rumah mati semua belalang. Goreng aja udah. Halal itu. Iya digoreng. Gak apa-apa. Setelah digoreng hilang.
Ya diolahin dulu. Biasanya kalian ngolahin nggak sih? Diolahin dong. Ya. Kecuali yang kecil-kecil tuh. Ya itu susah kan diolahin. Ya. Jangan walang kantung juga ya. Kalian kadang-kadang suka lurus aja nih. Ya. Jangan walang kantung juga. Kenapa walang kantung nggak boleh? Bukan karena walangnya. Karena mudorotnya. Walang kantung tuh beda perutnya itu. Ya. Atau jangan walang yang buduk juga. Tahu kan? Jadi kita ini dilarang atau haram hukumnya memakan sesuatu yang mudorot. Ya. Yang terakhir, wal adami atau bangkai manusia itu enggak najis. Ya, enggak najis. Boleh yang dimakan, haram enggak boleh. Ya. Jangan sampai kalian punya pemahaman enggak najis kemudian dimakan, enggak boleh, haram. Ya. Tapi enggak najis. Ada pertanyaan? Masih ada pembahasan nih, panjang nih. Enggak ada. Kalau itu dalam sholat jamaah kan ketinggalan tuh. Si imam tuh kan katanya kalau ngelewatin dua rukun itu kan nggak ikut imam. Itu batasnya tuh ketika lagi gimana? Rukun fi'liyah. 2 rukun fi'liyah. Ya. 2 rukun lagi ruku tuh fi'liyah. Kalau udah berdiri itu masih bisa, masih ikut apa? Belum. Perhatikan. Imam nih sedang sholat jamaah, ya. Kemudian kamu sampai ke rukunya. Maka kamu ngikut jamaah. Tapi kalau kamu tidak sampai ke rukunya, imam sudah i'tidal, maka kamu tidak ikut jamaah. Karena ada beberapa rukun yang tertinggal, di antaranya rukun fi'liyah, takbir, kemudian Fatihah. Dan kemudian juga dikuatkan dengan hadis, ya. Barang siapa yang sholat dengan imam, kemudian dia sampai dengan rukunya imam, maka dia ikut jamaah. Ya. Tapi kalau tidak sampai dengan rukunya imam, alias imam sudah i'tidal, ya, kemudian kamu paksakan untuk ruku, justru kamu jamaahnya itu rusak. Mending ngikut langsung ke i'tidalnya imam, tapi itu tidak dihitung. Ya, paham? Kalau lagi ngomong masih dapat. Kalau lagi sami Allah masih dapat apa? Itu sudah bangkit. Ya, makanya kata Ang Didi, jangan sampai kalian jatuh ke sesuatu yang membuat kalian mangmang. Paham, Mbak? Ya. Kalau kamu berada di antara imam yang sudah mengucapkan takbir i'tidal, ya sudah diam saja. Ikutin i'tidal. Ya. Jangan paksakan sehingga kamu itu rukunya seperti itu. Sudah biasa saja. Kalau kita ini masbuk karena kita sudah ikhtiar untuk sholat jamaah, maka masbuknya atas izin Allah. Tapi kalau kita masbuknya karena sengaja dilambat-lambatin, maka ini yang masalah. Ini yang tidak mendapatkan nilai pahala jamaah yang sempurna. Ya. Bahkan kalau ada seorang hamba, ya, dia nggak sholat jamaah, sholat sendirian, tapi kebiasaan dia jamaah, dia dipaksa sholat sendirian karena keadaan yang memaksakan dia, contohnya tidur, ya, contohnya ketabrak mobil, ya, contohnya nolong orang yang mau mati, maka dia tetap mendapatkan pahala jamaah. Ya, paham ya? Inilah maknanya Nabi mengatakan kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Bukan berarti kita nggak perlu ibadah. Justru yang ibadah saja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak ibadah.
Tapi yang sudah tekun ibadah, jangan sampai mempunyai keyakinan, saya bakal masuk surga nih karena ibadah saya. Jangan sampai punya keyakinan seperti itu. Itu sudah masuk apa namanya? Syahwatul khafiyah. Ya. Atau kibrul khafi. Kesombongan yang tidak terasa. Yang terletak di kolbun manusia. Sudah cukup. Kalau nggak ada yang dibahas lagi tentang perkara najis, ya. Syukur-syukur kalian paham. Jangan sampai nggak paham karena banyak sekali. Apa? Ya. Ya. Hah? Ya. Tobat. Tahi najis. Ananing jero bersih priwe. Itu juga keluar, ya. Hah? Iya perut ya badan kita kalau kita pemikirannya kayak gitu, karena bawa apa? Kotoran kan ya. Jadi maknanya seperti ini ya. Sesuatu yang sudah masuk ke dalam badan kita ini ya. Dan tidak bisa dihindari. Ya. Maka jangan kita memaksakan untuk membuangnya. Ya, ini sudah beda lagi bahasanya. Karena darah juga ada di badan kita. Nanah ada di badan kita. Eces itu kan najis, beda dengan air liur, ada di badan kita. Ya. Jadi kalau kalian terlanjur minum khamr, itu cukup taubat saja. Gak usah dibersihin, dicari, dibelek, dioperasi, khamrnya ada di bagian mana. Jangan. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Cukup taubat saja. Jangan sampai minum khamr lagi dengan alasan apapun itu. Apa sih khamr itu? Khamr itu biasanya air perasan anggur yang sengaja dijadikan khamr. Itu najis hukumnya. Biasanya air perasan anggur ini atau khamr ya, ada yang berubah menjadi cuka secara sendirinya. Maka ini enggak najis hukumnya. Ya. Tapi ada khamr yang sengaja dirubah jadi cuka. Ya, karena dicampur sesuatu, itu hukumnya najis. Cuka seperti itu enggak boleh dikonsumsi. Kalau seandainya ada. Ya. Pokoknya biasanya itu dari air perasan anggur. Entah di zaman sekarang itu ada berbagai macam banyak khamr bukan dari anggur, itu juga sama aja dikiaskan. Ya, hukumnya enggak boleh. Ya. Apa sih khamr itu? Ya dia memabukkan. Memabukkan. Apa? Ada emang khamr yang enggak mabuk. Umumnya khamr itu mabuk. Ya. Jadi keumumannya, kalau ada manusia yang minum khamr enggak mabuk, ya, apakah dia tetap boleh minum khamr? Enggak boleh, karena sedikit banyaknya khamr itu hukumnya najis. Tembelek itu najis. Tapi kalau kalian makan itu bisa enggak mabuk. Paham enggak? Ya, jadi khamr itu ya haram dimakan bukan karena dia enggak mabuk atau mabuknya saja, tapi karena sedikit atau banyaknya khamr itu hukumnya najis. Dan najis ini enggak boleh dikonsumsi. Paham, Mbak? Bahkan dalam kitab mazhab Imam Syafi'i, bukan hanya dikonsumsi, najis itu tidak boleh dimanfaatkan. Maknanya apa? Tidak boleh dijual belikan. Maknanya apa? Awas nih, dalam madhab kita nih. Jual telepon nggak boleh tuh. Karena najis. Dalam madhab kita nih. Jual bangkai ayam nggak boleh tuh. Karena najis. Dalam madhab kita nih. Tapi sekarang yang terjadi. Telepon dijual belikan. Bangkai ayam dijual belikan. Apa ini? Terus gimana, Ang? Ada solusinya. Jangan jual beli telepongnya, jangan jual beli bangkainya, tapi
kita membayar jasanya. Jasa kamu ngumpulin telepong sekandek nih 10.000 misalnya. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh menjual belikan anjing. Karena najis. Terus gimana, Ang? Apa yang dijual? Kalau kamu tertib dengan mazhab Syafi'i, jual jasa dia memelihara anjing selama sekian tahun berapa? Ya gitu kan. Tapi kalau kamu mau pindah mazhab, ya memang ada mazhab Maliki membolehkan. Ya. Ya, ini ikhtilaf. Ya, tapi perlu kalian ketahui artinya, ya, kalau ada aktivitas yang baik, ya, yang kalian lakukan, maka berpindahlah pada aktivitas yang baik. Jangan sampai ada di titik-titik ini nih, yang menjadi pembahasan para alim ulama nih. Ya. Tapi kan boleh, Ang, di madhab yang lain pengertiannya. Ini kan ikhtilaf. Iya, boleh. Tapi kalau kamu bisa beranjak dari titik itu, ya, kenapa tidak? Biar terhindar dari ikhtilaf ini. Allah alam bisawab. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.